Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adada ma khatabi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla semata, Zat yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita, yang maha memberikan taufik dan hidayah, yang memberikan kesehatan, memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita alhamdulillah kita dipertemukan di hari Senin, hari ke-12 bulan Mei 2024, 25 kan, ataupun juga bertepatan dengan hari ke-14 bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah bertemu kembali di hari Senin, dan hari Senin merupakan kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun. Dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 5 tahun gitu ya, ke kajian sirah Nabi SAW dimulai pada tahun 2010, dan kita sudah memasuki jilid keempat atau jilid terakhir dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun ini. Di tahun 2025 kita sudah memasuki jilid keempat. Dan alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini, insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala akan menyampaikan tema tentang datangnya utusan-utusan ke kota Madinah. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala, kami ingin informasikan beberapa informasi terkait dengan adab-adab majelis online Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, kami haturkan ahlan wahlan. Selamat datang di kajian Bumiku Mengaji, baik jemaah yang baru saja bergabung ke dalam grup Buku Mengaji, ataupun juga Majelis Bumiku Mengaji, ataupun juga jemaah yang sudah setia, sudah intens, rutin mengikuti kajian Bumiku Mengaji. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Semoga kita sama-sama dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Berikutnya, untuk adab kajian, kami eh, persilahkan untuk jemaah menggunakan nama asli ya, sehingga tidak menggunakan nama gadget, nama kelas ataupun nama lainnya gitu, sebagai sarana bersilaturahmi dan guna mengenali satu sama lainnya, sekaligus juga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kami sampaikan, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengingat ilmu ini dengan tulisan, menutup aurat, kemudian juga menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, untuk adab yang lainnya adalah bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaan, kami buka kesempatan pada jamaah yang ingin bertanya di sesi kedua nanti, baik jemaah yang ingin bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun dapat menyampaikan pertanyaan tersebut secara langsung atau secara interaktif kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan di sesi kedua nanti bagi jemaah yang ingin berinteraksi, cukup untuk mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu dibukakan mic-nya ataupun juga di unmute. Selanjutnya, jemaah sekalian, kami ingin informasikan untuk kajian hari esok, ya ini kajian hari Selasa 13 Mei 2025, tanggal 15 Zulqa'dah 1446 Hijriah.
Kajiannya akan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tentang Kitabul Jami atau Kitab Al-Jami karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang zikir dan doa yang merupakan untuk pertemuan besok insya Allah merupakan pembahasan ketujuh tentang zikir dan doa. Berikutnya bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup WA ataupun juga Telegram Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia nanti akan di-share link untuk bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji. Dan di Bumiku Mengaji, Alhamdulillah sudah disediakan link khusus untuk grup Ikhwan dan satu lagi untuk grup Akhwat. Selanjutnya, insya Allah oleh panitia akan di-share nanti di pertengahan kajian melalui chatbox di Zoom meeting ini agar jamaah yang belum bergabung ke dalam grup Bumi Mengaji dapat segera bergabung yang insya Allah untuk konten ataupun juga isi dari grup tersebut insya Allah akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Selanjutnya bagi jamaah yang merasa tertinggal dari kajian-kajian yang pernah dilaksanakan oleh Bumiku Mengaji, jamaah dapat menyimak rekaman kajian tersebut melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Jamaah tinggal mengklik nama asatiznya ataupun juga judul kajian yang pernah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Demikian untuk informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Mohon menunggu beberapa menit ke depan untuk untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Afwan, sekaligus ini ada informasi lanjutan tentang kajian yang akan diselenggarakan bersama Bumiku Mengaji. Yang pertama yang terdekat itu adalah hari besok hari Selasa bersama Ustadz Faisal Mista yang akan membahas kajian tentang kitab Al-Jami atau Kitabul Jami karena karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang zikir dan doa di pertemuan ketujuh. Berikutnya di sini ada em, nanti pertemuan berikutnya yakni tentang di hari Rabu ya, di hari Rabu bersama Ustaz Dr. Irfan Yuhadi, MSI Hafizullah Ta'ala tentang kajian khusus muslimah ya pukul 20 waktu Indonesia Barat ini khusus untuk muslimah. Kemudian di hari Jumat ada kajian bersama Ustaz Zainuddin Al-Banjari LC Hafizullah Ta'ala di setiap Jumat pekan pertama dan pekan ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tentang kitab bimbingan Islam untuk individu dan masyarakat. Selanjutnya di Jumat pekan kedua dan pekan empat, yakni dengan pemateri bersama Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala tentang kitab Qawaidul Fiqhiyah dan untuk hari Sabtu setiap 2 pekan sekali hari Sabtu tiap 2 pekan sekali bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafidhullah eh, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tentang Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Selanjutnya kajian di hari Sabtu bersama Ustaz Faisal Mista SH MPDI Hafidhullah Ta'ala yakni 2 pekan sekali bergantian dengan Ustaz Dr. Abdullah Roy. Waktunya sama pukul 20 waktu Indonesia Barat dan khusus untuk Ustaz Faisal Mista di hari Sabtu di Sabtu malam 2 pekan sekali ini yang akan membahas tentang Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Selanjutnya di sini ada kajian hari Ahad 2 pekan sekali ya yang bergiliran bersama Ustadz Nazmi Umar Bakar dan juga Ustadz Nizar Saad Bajabal. Yang pertama itu untuk Ahad pekan pertama dan pekan kedua bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD Hafizullah Ta'ala pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kajian tentang tafsir As-Sa'di di tafsir juz 30 atau juz amma. Kemudian untuk kajian hari Ahad
pekan ketiga dan pekan keempat, yakni dengan bersama Ustaz Najmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala yang akan membahas tentang mengupas tentang buku 50 sebab doa tidak terkabul. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Insya Allah kita akan segera memulai kajian ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zain? Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Tapi Ustaz, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah bertemu kembali di hari Senin dan Alhamdulillah kita sudah hadir bersama di sini ada 43 jamaah ya. 43 jamaah dan insya Allah sering berjalan waktu mudah-mudahan semakin bertambah juga jamaah apa yang mengikuti kajian pada malam hari ini tentang kajian malam hari ini yaitu tentang datangnya atau apa utusan-utusan baginda Nabi SAW ke kota Madinah begitu Ustaz. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustaz menyampaikan Nah, kajian pada malam hari ini. Fadol barakallahu fikum Ustaz. wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Islam dan iman dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang beribadah hanya kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dan memilih kita untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki ya masih di tahun ke-9 Hijriyah, di mana tahun ini juga dikenal dengan sebutan Amul Wufud, tahun banyaknya datangnya utusan-utusan ke kota Madinah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara utusan yang datang pada tahun ke-9 Hijriah ini adalah datangnya satu kabilah dari suku Taib, ya, dan mereka ini ada 15 orang. Di antara mereka ada Qabisah ibn al-Aswad, Qu'ain ibn Khulaif, dan juga pimpinan mereka. Itu pimpinan mereka yang dikenal dengan panggilan Zaid al-Khail ibn Muhalhil, ya, dari Bani Nabhan. Dan Zaid al-Khail ini seorang yang dikenal sangat dermawan, ya, beliau memiliki tampilan yang sangat mengagumkan, ya, beliau dikenal sangat tampan, tinggi besar, ya, orangnya ini eh, dikenal sangat dermawan, ya, seorang sastrawan yang luar biasa dan kedermawanannya ini sudah dikenal sejak akhirnya dia dikenal seperti ini, artinya itulah karakter dan sifat dia sejak masa jahiliyah, bahwa di masa jahiliyah seperti itu dia orangnya. Ketika memasuki kota Madinah, dia menemui Nabi SAW di masjidnya. Kemudian mereka memarkirkan kendaraan-kendaraan mereka di teras Masjid Nabawi. Setelah itu mereka menemui Nabi SAW dan Nabi SAW menyampaikan Islam kepada mereka. Dan kemudian mereka akhirnya memeluk Islam dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik, merespon Islam dan memeluk dinul Islam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pimpinan dari suku Quraisy ini, Man anta? Kamu siapa? Ya, Nabi melihat bahwa sangat terlihat tampilan Zaid al-Khail ini
dikenal karena tampilannya yang terlihat sangat besar, berwibawa, terus kemudian tampilannya sangat bagus, dia sangat ganteng gitu ya. Ditanya, kamu siapa? Saya Zaid Al-Khail bin Muhalhil. Ya, saya Zaid Al-Khail bin Muhalhil. Saya adalah Zaid Al-Khail. Al-Khail, Khail itu artinya kuda. Kenapa dikatakan Zaid Al-Khail? Karena kudanya sangat banyak. Ya, pemilik kuda yang banyak. Ibnu Muhalhil. Ayahnya seorang tokoh tua yang sangat disegani di kalangan bangsa Arab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma dzukira li rajulun minal Arab bifadlin, thumma ja'ani illa wa ra'aituhu duna ma yuqalu bihi illa Zaid al-Khayl, fa innahu lam yablugh kullu ma balagha fihi." Subhanallah. Kata Nabi SAW, setiap suku-suku Arab yang datang kepada sering diceritakan sebelum kedatangan mereka tokoh-tokoh. Si fulan begini ya Rasulullah, si fulan begini. Cerita-cerita tentang kehebatan orang-orang tertentu yang akan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa, ya sebagai seorang pemimpin, beliau selalu mendapatkan informasi. Ya Rasulullah akan datang si fulan dari suku fulan, ya. Maka siapa yang datang dari rombongannya disampaikan fulan dan fulan, disampaikan misalnya sosok-sosok orang-orang yang ada di antara orang-orang tersebut. Dan kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mesti Nabi SAW mendapatkan cerita-cerita bagus lah terkait dengan orang-orang tersebut. Ya, ini orang ini pemimpin Rasulullah, anak buahnya sekian, dia begini, dia memiliki sifat begini, dan begitu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, setiap orang yang diceritakan kepada aku tentang kehebatan dan kelebihannya, rata-rata kata Rasulullah, setelah aku ketemu dengan orangnya, orangnya tidak seperti yang diceritakan. Mesti levelnya di bawah itu. Mesti levelnya tidak sehebat yang diceritakan. Namun beda dengan dirimu, wahai Zaid al-Khair. Kamu, semua yang diceritakan tentangmu tidak mewakili kehebatan dirimu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kamu lebih hebat daripada semua cerita tentang diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Zaid al-Khail, bal anta al-khair. Al-Khail artinya kuda. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Yusuf al-Khail. Al-Khair pakai ra, ya. Yusuf yang baik, Zaid al-Khair, al-Khair, Zaid yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Kita melihat, subhanallah, tentang Zaid al-Khair ini memiliki kisah yang luar biasa. Ya, Zaid ini adalah seorang yang uh, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa asar sampai menyebutkan, Lillahi darruka ya Zaid, ayu rajulin anta. Masya Allah, kamu orang hebat, wahai Zaid. Kamu luar biasa. Itu diuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Sekali waktu beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyuna khair? Siapakah yang terbaik di antara kita? Kata Nabi SAW, Nabi mengira bahwa pertanyaan itu ditujukan kepada beliau untuk uh, siapakah orang yang nasabnya terbaik. Ya, nasab yang terbaik itu siapa? Maka Nabi SAW menjawab Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Nabi ibn Nabi ibn Nabi ibn Nabi. Oh, Nabi Yusuf alaihissalam seorang Nabi. Abahnya, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi siapa? Nabi Ya'qub, seorang Nabi. Kakeknya Nabi Ishak, Nabi juga. Buyutnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kata Nabi SAW, kalau bicara orang yang terbaik secara nasab, nggak ada yang lebih hebat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian sebagian sahabat mengatakan, nah, ya Rasulullah, maksud kami itu bukan secara menyeluruh seluruh manusia. Fina, fina. Di antara kita, di antara orang-orang. Siapa orang Arab di antara orang-orang Arab ini yang terhebat nasabnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idha faquhu. Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah yang terbaik di masa Islam. Asal dia memahami ilmu agama. Itu Nabi SAW memberikan catatan untuk tetap memuliakan orang-orang yang memang dimuliakan oleh bangsa Arab terdahulu di kabilahnya, di kaumnya.
dengan tidak mengurangi martabat dan kemuliaan mereka. Namun di saat yang bersamaan Nabi SAW memberikan motivasi untuk belajar agama, ya, untuk mengkaji. Karena apa manfaatnya orang yang memiliki nasab dan silsilah yang hebat, tapi ternyata dia tidak memiliki ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu bait syairnya, fa inna kabiral qawmi la ilma indahum saghirun idza iltafat ilaihi al-jahafilu. Sesungguhnya bangsa yang besar, nasab yang hebat, ya, namun tidak memiliki ilmu adalah kecil ketika mereka berbaur dengan banyak orang. Ya, tidak ada nilainya. Mau keturunan raja, mau keturunan presiden, mau keturunan siapapun itu, kalau dia tidak berilmu, maka tidak akan dinilai oleh masyarakat, tidak dinilai oleh seseorang, malah akan menjadi bahan cemoohan. Ya, karena ketidak uh, sesuaian antara dirinya dengan nenek moyangnya yang hebat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita coba akan melihat tentang Zaid al-Khail ini di masa jahiliyah dan bagaimana Zaid al-Khail ini di masa Islam. Ya, bagaimana orang ini sampai dipuji oleh Nabi SAW dengan pujian yang seperti tadi, yang beliau mengatakan tidak pernah ada sosok yang diceritakan kepadaku dari tokoh-tokoh Arab yang ketika aku bertemu dengannya, kecuali semua itu kisahnya melebihi melebihi hakikat orangnya. Kecuali engkau ya Zaid. Kau semua cerita tentang dirimu, kamu belum mencapai engkau yang semestinya. Karena hebatnya orang ini. Subhanallah. Ikhwan iman rahimani wa rahimakum. Maka jangan heran sehingga nantinya Nabi SAW menyebutnya dengan Zaid al-Khair. Zaid yang baik. Ikhwan iman. Asy-Syaibani menceritakan, ya sebagaimana dalam buku-buku sastra Arab ya menceritakan tentang hal ini, tentang salah seorang tokoh dari Bani Amir, ya yang mereka mengatakan bahwa kami mengalami krisis yang luar biasa sehingga tanaman yang kami tanam pun pada mati, binatang ternak kami pun juga demikian, sehingga membuat sekelompok orang dari Bani Amir ini tadi hijrah meninggalkan negerinya. Ada salah seorang di antara mereka hijrah menuju menuju Hirah, ya, salah satu kota di Irak, dan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya di sana sampai kemudian orang ini mengatakan kepada keluarganya, intadhiruni huna hatta a'uda ilaikum. Ya, tunggu aku di sini sampai aku pulang, ya, sampai aku balik kepada kalian. Dan kemudian dia mengatakan, aku bersumpah aku tidak akan pulang kepada kalian kecuali saya dapat harta atau mati. Ya, maka dia mengambil beberapa bekal, dia melakukan suatu perjalanan sampai di waktu malam dia mendapati uh, satu tenda. Di suatu malam dia perjalanan ini, dia mendapati satu tenda dan dia kemudian mendekati tenda tersebut dan dia melihat ada seekor onta terikat di dekat tenda tersebut. Maka karena orang ini sudah gelap mata, dia sudah lapar, dia sudah meninggalkan keluarganya dengan kondisi seperti itu, dia mengatakan ini kesempatan besar nih, aku akan curi onta ini. Ya, maka ketika dia mencoba membuka tali dari onta itu, mulai hendak dituntun, dan dia mau membawa lari onta ini, dia mendengar suara teriakan kepadanya mengatakan, khalli anhu waghnam nafsak. Ya, lepaskan onta itu, sayangi diri. Maka mendengar itu, karena dia ketahuan mencuri. Maka dia pun ditinggalkan, dia pergi lari. Subhanallah, sampai 7 hari. Dia melakukan perjalanan 7 hari. Sampai dia melihat satu peternakan onta yang besar, ya. Di situ banyak kuda juga di sana. Dan di situ dia melihat tidak jauh dari sana sebuah tenda besar yang terbuat dari kulit. Ya, di situ menunjukkan bahwa orang kaya yang punya.
ya, dengan tenda besarnya yang dari kulit, dengan cukup terang, kemudian banyak onta, banyak kuda di sana. Kemudian dia mengatakan pasti ini peternakan ini ada yang punya, ya. Dan kemudian dia mulai mendatangi tenda itu, kemah besar ini tadi, yang waktu itu matahari mulai terbenam, ya. Dan dia mendapati ada seorang kakek tua yang berada di tengah-tengah tenda ini. Maka dia pun duduk agak membelakang di belakang kakek tua ini tanpa disadari oleh kakek tua tersebut. Sampai ketika matahari benar-benar terbenam, ada serombongan penunggang kuda yang datang. Dan dia melihat seorang penunggang kuda di antara rombongan itu, orang yang sangat besar yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ya, sampai sangat tinggi besar. Karena Zaid al-Khail ini tinggi besar. Kalau dia naik kuda, kakinya masih napak di tanah. Ya, sangat tinggi besar. Seperti orang umum naik keledai gitu misalnya. Tapi dia naik kuda. Dan kemudian di kanan kiri ya, di penunggang kuda ini ada dua orang pelayan yang selalu berlari mendampinginya. Dan dia tidak sendiri. Jadi dikawal oleh kurang lebih 100 orang dari pengikutnya. Ada ada kuda dan sejumlah onta juga. Maka ketika dia turun dari kuda itu, sang penunggang kuda yang tinggi besar ini berkata kepada salah satu budaknya, lihat hadi. Ya, ini onta yang dia menunjuk salah satu seekor onta betina, ya, perah susunya. Ya, perah susunya dan beri minum kepada Syekh. Maka diperahlah onta tersebut, diambil susunya, diserahkan kepada kakek tua yang ada di tengah tenda itu. Maka kakek tua itu mengambil wadah yang berisi susu onta ini, dia minum sedikit, ya beberapa teguk, dan kemudian ditinggalkan. Setelah itu, orang yang ada yang tidak jauh dari belakang Syekh ini, ya karena tempat minum ini setelah minum ditaruh begitu, ya. Maka orang yang di belakang Syekh ini tadi, maka aku pun pelan-pelan mendatangi tempat itu, aku ambil tempat minum yang telah diminum oleh Syekh ini tadi, aku minum penuh, aku minum habis wadah yang isinya susu onta itu, ya. Dan kemudian sang budak melihat wadah ini udah kosong, dia mengira bahwa yang minum itu adalah sang kakek tua yang ada di tengah tenda ini. Maka sang budak mengatakan, ya maulai, laqad syaribakunlah. Ya, susunya diminum semua, wahai tuanku. Maka si penunggang kuda besar ini tadi, orang yang besar tadi ini mengatakan, Alhamdulillah. Dia senang, ya. Dia senang dengan melihat, mendengar berita itu. Dia nunjuk lagi ke onta yang lain. Yang ini, perahkan susunya. Ya, maka kemudian diperahkan lagi, diserahkan lagi kepada Syekh. Nah, pada kakek tua itu. Diterima oleh kakek tua ini, dia cuma minum satu teguk saja. Karena yang sebelumnya dia sudah minum. Ya, orang-orang itu tidak tahu bahwa yang minum adalah seseorang yang ada di belakang kakek tua ini. Maka aku pun mengambil lagi setelah diminum seteguk, aku minum tapi aku tidak menghabiskan. Ya, jangan sampai aku ketahuan bahwa aku yang menghabiskan itu, kata orang yang bersembunyi di dalam tenda itu. Setelah itu si penunggang kuda besar ini tadi, si penunggang kuda orang yang besar ini tadi, si orang itu dia inilah Zaid itu, Zaid al-Khair. Dia meminta untuk disembelihkan seekor kambing, disembelihkan, dan kemudian dibakar kambing itu, dimasak, dan disajikan kepada kakek tua yang ada di kemah itu. Ya, sampai makan dan beliau pun kenyang, beserta budak-budaknya, termasuk Zaid al-Khair. Subhanallah. Maka mereka pun semuanya tertidur. Ya, setelah kenyang, mereka semua tidur. Ini kisah ini semua terjadi di era jahiliyah. Ya, sampai terdengar suara dengkuran mereka. Maka aku pun mulai, ya orang ini mulai melancarkan aksinya. Ya, dia pun mengambil salah satu kuda jantan dan kemudian dilepas ikatannya
dituntun dibawa lari, dia pergi. Maka di malam itu dia bergegas lari dengan membawa kuda itu. Sampai besok siang, mulai matahari mulai terbit, mulai meninggi, aku setiap saat aku selalu melihat ke semua penjuru. Apa ada yang mengikuti atau tidak? Ya, sampai siang ternyata aku melihat dari kejauhan seakan-akan seperti burung raja wali yang terbang menghampiriku. Bayangan hitam yang kencang lari menghampiriku. Dan terus dia mendekatiku sampai aku menyadari bahwa itulah orang besar yang tadi malam ya datang ke tenda tersebut. Ya, dan terus dia menghampiriku, ya kata si orang pencuri kuda ini tadi, yang pasti dia datang untuk mencari kudanya yang dicuri. Ya, maka di saat itu pun aku turun dari kudaku, ya kuda curian itu, aku mengambil anak panah dan aku pun menyiapkannya di busurnya. Dan aku taruh itu kuda ini sebagai tamengku. Maka si orang besar ini tadi, Zaid al-Khail, melihat bahwa dia diancam dengan anak panah seperti itu, maka dia pun dari jauh dia berhenti. Dan kemudian Zaid berkata, lepaskan kuda itu, balikkan kepada. Maka si pencuri mengatakan, enggak, saya enggak mau. Aku tinggalkan banyak wanita yang kelaparan di Hira. Dan aku bersumpah aku tidak akan balik kepada mereka kecuali aku membawa harta atau mati. Maka dijawab oleh Zaid, kamu mati. Kamu bakal mati, kata dia. Celaka kamu ini. Lepaskan kuda itu. Tidak, saya tidak akan lepas. Kamu ini tertipu, kata Zaid. Kamu ini tertipu. Ya, pegang pelana kuda itu. Pelana kuda ini kadang pelana kuda itu ada satu, ada dua, ada terkadang ada lebih dari satu. Karena kuda itu besar, maka pelananya itu yang apa yang untuk mengontrol dari mulutnya ini ada tiga tali. Ya, ada tiga tali. Kemudian Zaid berkata, angkat salah satu tali pelana itu. Tunjuk yang mana yang ingin saya tembak dengan anak panahku. Kata Zaid seperti ini. Tunjuk dengan tanganmu. Saya mau tembak yang mana? Maka kemudian dia menunjuk yang tengah. Dari tiga pelana ini diangkat sama dia. Yang tengah coba tembak yang tengah. Angkat begini. Ya. Maka ternyata betul-betul terkena dengan anak panahnya yang tengah dan menembus ke belakang. Ya. Sampai dikatakan oleh pencuri ini, dia nancapkan anak panahnya seperti diantarkan dengan tangannya sendiri, colokkan ke tali tersebut. Waduh. Dan tunjuk yang lain lagi. Sampai tiga kali. Di saat itu, aku kembalikan busur dan anak panahku, kata si pencuri ini. Dan udah, nggak bakalan lagi aku berhadapan dengan orang yang sehebat ini. Ya, aku nyerah saja. Nyerah, kata dia. Maka dia pun menyerah, mengambil pedangku, mengambil busur panahku, dan kemudian kata orang besar ini tadi, dia nggak tahu. Ya, orang besar itu siapa dia nggak tahu. Tapi kata dia, sudah, kamu naik belakangku. Naik di kuda di belakangku. Maka aku pun naik di belakang dia. Kemudian si orang besar ini sambil berkuda memboncengkan pencuri yang ini tadi sambil berkata, kaifa tadhunnu anni fa'ilun bik? Kira-kira kamu akan saya apakan? Ya, kamu akan saya apakan kira-kira sebentar lagi? Maka kata pencuri ini, aswa adhan. Ya, nggak tahu. Yang pasti nasibku pasti binasa. Ya, pasti binasa. Lima, kenapa? Kenapa kamu mengira seperti itu? Lima fa'altuhu bik. Wa ma anzaltu bika min ana'in. Waqad alfaraka Allahu bi. Ya, karena apa yang telah aku perbuat kepadamu. Dan bagaimana aku telah menyusahkanmu. Dan kamu pun menangkapku. Ya. Kemudian orang itu sambil mengatakan begini. Awatadhunnu anni af'alu bika su'an wa qad syarakta muhadhilan fi syarabihi wa ta'amihi wa nadamtahu tilka layla. Ya. Apa kamu mengira aku akan berbuat buruk kepadamu? Kata orang hebat ini, kata orang besar ini. Sedangkan engkau telah makan malam bersama Muhalhil, makan dan minum bersama dia,
dan kamu telah membuat kecewa malam itu untuk dia. Maka kata pencuri ini, ketika aku mendengar nama Muhalhil, di situ aku baru sadar siapa yang memboncengku. Zaid al-Khail anta? Jadi kamu ini Zaid al-Khail? Ibn Muhalhil, anaknya Muhalhil. Tokoh yang sangat disegani dari Bani Taib. Nah, maka kemudian pencuri itu pun berkata sambil lemas, dia mengatakan, kun khaira asir. Sudahlah, jadilah engkau sebagai penawan yang terbaik, wahai Zaid. Kata Zaid, la ba'sa alaih. Ya, sudah, kamu tidak akan saya apa-apakan. Maka dia ajak balik ke kemahnya, ke perkampungannya. Kemudian Zaid mengatakan, wallahi, lau kanat hadihi, li la salamtuha lak. Walakinnaha li ukhtin min akhwati. Ya, kata dia, andai kata yang kamu curi itu punyaku, nggak bakal saya cari. Udah saya biarin. Apalagi dia mengatakan bahwa dia tidak makan dan lain sebagainya. Namun ini milik salah seorang saudara perempuanku, kata dia. Dia milik salah seorang saudara perempuan. Dan kemudian dia mengatakan begini saja. Kamu biar saja diam di sini. Tidak lama lagi saya akan ada proyek. Ya, proyeknya ini proyek perang. Ya, saya akan perang dengan satu suku. Ya mungkin saya akan mendapatkan banyak ghanimah dari peperangan itu. Saya kasih kamu dari ini. Ya, maka kurang lebih 3 hari orang itu bermalam di rumahnya atau di perkampungannya Zaid al-Khail. Terjadi peperangan antara kabilahnya Zaid dengan Bani Numair. Ya, ini sebuah kisah di masa jahiliyah. Dan di saat itu Zaid mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Beliau mendapatkan 100 ekor onta. Ya. Kata pencuri ini, dari 100 ekor onta yang dia peroleh, kira-kira dikasih berapa? Oleh Zaid, semuanya dikasihkan ke pencuri itu tadi. Udah, 100 onta ini milik kamu semuanya. Ya. Dan tidak cukup sampai di sana, kata si Malik ini, وَبَعَثَ مَعِي رِجَالًا مِنْ عِنْدِهِ يَحْمُونَنِي حَتَّى وَصَلْتُ الْحِيرَةِ. Tidak cukup saya dikasih 100 ekor onta, saya dikawal dengan beberapa pengawalnya untuk melindungiku dan menjaga onta-ontaku sampai aku sampai ke Irak, sampai ke Hira. Ini kisahnya Zaid al-Khail di masa jahiliyah. Bagaimana buku-buku sirah menceritakan dia di masa Islam. Ya, ini di masa jahiliyahnya hebat begini. Ya, orang yang memang pada dasarnya adalah orang yang memiliki karakter yang luar biasa. Ketika sampai ke berita kepadanya akan kenabian Nabi Muhammad SAW, kemenangan Nabi SAW dari sukunya Quraisy, ditaklukkannya kota Mekah, maka dia pun mempersiapkan kendaraannya dan mengajak beberapa senior dari kaumnya untuk ke Madinah, untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Maka sejumlah tokoh-tokoh dari suku Pai bersama dia. Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwaid, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka memarkirkan kuda mereka di depan pintu masjid Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW sedang khutbah ya di hadapan kaum muslimin. Dan bagaimana dia melihat, bagaimana para sahabat terdiam memperhatikan sabda Nabi SAW. Bagaimana mereka begitu terdampak dengan khutbah Nabi SAW. Dan setelah itu, bagaimana mereka melihat Rasulullah SAW menyampaikan tentang dakwah tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Uzza. Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari semua yang kalian sembah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Ikhwafillah rahimani. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dakwah tauhid ini begitu mengena ke dalam hati Zaid al-Khail. Juga sejumlah tokoh-tokoh yang
beserta dirinya. Yang mereka ini secara fitrah mencintai kebenaran dan menerima kebenaran. Namun sebagian di antara mereka ada yang tidak terima dengan, ya, sebagian dari tokoh dari Bani Quraisy ini ada yang terima, ada yang tidak. Maka dari situlah kita melihat bahwa sebagian masuk surga, sebagian lagi nantinya akan masuk neraka. Zur bin Sadus, salah satu tokoh dari Bani Quraisy ini, ya, ketika melihat kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menakjubkan itu, sangat menarik perhatian hati kaum mukminin, bagaimana semua mata melihat dan menghormati dan mengagumi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul hasad di dalam hatinya. Ya, Zur bin Sadus ini muncul hasad di dalam hati. Kemudian sambil dia berkata kepada beberapa pengikutnya, Inni la'ara rajulan la yamlikanna riqabal Arab. Wallahi la aj'alannahu yamliku raqabati abada. Aku melihat orang ini ingin menguasai Arab saja. Dia boleh kuasai sana, kuasai sini. Tapi aku nggak bakalan aku mau tunduk kepada dia. Itu yang ada di benak dia tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun meninggalkan itu, meninggalkan Madinah, menuju ke negeri Syam. Dia menggunduli habis rambutnya dan dia masuk Kristen. Ya, dia masuk Kristen. Adapun Zaid al-Khail dan sejumlah sahabat yang sejumlah orang-orang yang bersama dirinya yang mereka memiliki kecenderungan untuk memeluk dinul Islam. Maka ketika selesai khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Zaid pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau, ya, dengan tampilannya yang besar, dengan wajah yang sangat tampan, juga, ya, bagaimana dia, ya, sebagaimana tadi digambarkan, kalau dia menunggang kuda saja kakinya masih nempel di tanah. Zaid al-Khail radhiyallahu anhu. Maka kemudian dengan tampilan yang memukau seperti ini di hadapan para sahabatnya, Zaid berkata, Ya Muhammad, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW melihat pada Zaid dan bertanya, Mana anta? Kamu siapa? Ana Zaid al-Khail bin Muhalhil. Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil. Maka Rasulullah SAW menjawab, Bal anta Zaidul Khair, la Zaid al-Khail. Engkau adalah Zaid al-Khair, bukan Zaid al-Khail. Zaid yang baik, bukan Zaid penunggang kuda atau pemilik kuda. Alhamdulillahilladzi ja'a bika min sahlika wa jabalik wa raqqaqa qalbaka lil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dari segala pegunungan dan lembah dan melembutkan hatimu untuk memeluk Islam. Maka dari itu Zaid dikenal sebagai Zaid al-Khair, pakai ra, ya, yang artinya adalah Zaid yang baik. Bukan al-Khail, bukan pakai lam. Kalau lam itu artinya Zaid pemilik kuda yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik ke rumahnya ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumahnya, duduk beserta beberapa para sahabat, Nabi memberikan sebuah bantal sandaran kepada Zaid untuk bersandar, duduk nyandar gitu seperti di rumah makan Arab. Namun Zaid segan untuk duduk nyandar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak terima itu, nggak usah ya Rasulullah. Ya, dan ditawarkan sekali, dua kali sampai tiga kali dia nolak. Maka kemudian setelah duduk seperti itu, Nabi SAW bersabda kepada Zaid, Ya Zaid, ma wusifa li rajulun qattu, thumma ra'aituhu, illa kana duna ma wusifa bi illa anta. Wahai Zaid, sudah banyak orang menceritakan kepadaku tentang orang-orang begini, si tokoh itu begitu. Namun setiap orang itu aku lihat,
ternyata di bawah apa yang di bawah cerita yang telah sampai kepadaku tentang mereka. Kecuali engkau, wahai Zaid. Engkau melebihi kisah atau melebihi cerita orang-orang yang bercerita tentang dirimu. Kemudian Nabi SAW bertanya, Kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana keadaan? Zaid menjawab, Asbahtu uhibbul khaira wa ahlah wa man ya'mal bihi. Aku mencintai keadaanku, Alhamdulillah, aku mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik serta orang-orang yang berbuat kebaikan. فإن عملت به وأيقنت بثوابه فإن فاتني منه شيء حننت إليه. Ketika aku mengamalkan sesuatu yang aku yakini itu berpahala, dan dalam suatu kondisi tertentu ternyata aku tidak sempat mengamalkannya, maka aku pasti merindukan amalan tersebut. Kalau aku melihat suatu amalan baik dan itu bernilai pahala besar, aku berharap untuk melakukannya. Ternyata ada di antara amalan itu tidak sempat aku lakukan. Aku pasti merindukan amalan itu untuk aku lakukan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, hadhihi alamatullahi fi man yurid. Ini ciri Allah, ciri dari Allah bagi siapa yang Allah pilih. Kemudian Zaid mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani ala ma yuridullah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku berada di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan utusannya. Kemudian Zaid berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, A'tini ya Rasulullah ثلاثمائة فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منه. Ya Rasulullah, jika engkau kan perkenankan aku, berikan kepadaku 300 penunggang kuda, aku jamin 300 ini akan aku ajak untuk berperang melawan Romawi dan aku akan kalahkan mereka. Maka dengan semangat yang luar biasa ini, Nabi SAW sampai mengatakan, Lillahi darruka ya Zaid, ayyu rajulin ant. Ya, betapa banyak kebaikanmu, wahai Zaid. Kamu memang orang luar biasa. Ikhwatan iman. Maka tidak lama dari situ, Zaid dan semua orang yang bersama dia dari kaumnya masuk Islam. Ketika hendak pulang, mereka bermalam di sana beberapa waktu. Mereka belajar agama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka mereka meminta izin untuk pulang ya ke kaumnya. Maka ketika mereka berpamitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ayu rajulin ada. Ini orang hebat, masya Allah. Kam sayakunu lahu minasyan, lau salima min wabail Madinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa hebatnya apa yang akan dia perbuat andai kata dia selamat dari wabah yang sedang terjadi di kota Madinah. Yang pada saat itu di kota Madinah sedang terjadi wabah demam. Ya, banyak orang yang sakit demam. Dan subhanallah, tidak lama Zaid radhiyallahu anhu, Zaid al-Khair, termasuk yang terkena wabah demam ini tadi. Dia sakit demam. Maka dia pun mengatakan kepada teman-temannya yang lain, Jannibuni bilada Qais, faqad kanat bainana hamasatun min hamaqatil jahiliyah. La wallahi la uqatil musliman hatta alqa Allah azza wa jalla. Kata Zaid kepada teman-temannya ketika mau arah pulang, jauhkan kita dari suku Qais. Karena suku Qais ini pernah perang dengan kita. Tapi itu dulu, waktu kita masih kafir. Waktu mereka masih kafir. Ya, itu di antara kedunguan kita di masa jahiliyah. Dan demi Allah, aku tidak akan lagi berperang yang melawan seorang muslim sampai aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Zaid al-Khail pulang ke negerinya dan kemudian dengan demam yang sangat menggerogoti dirinya, ya, yang semakin parah dan semakin parah. Dan kemudian beliau sampai mengatakan, semoga
Insya Allah saya tidak akan, artinya tidak akan mati kecuali setelah sampai ke kaum, ya, dengan harapan dia ketika pulang bisa membawa berita kabar kabar baik akan Islam ini dan mengharapkan untuk kaumnya masuk Islam. Namun subhanallah, segala upaya yang ingin dilakukan oleh Zaid al-Khair radhiyallahu anhu, beliau berupaya berlomba dengan kematian, ternyata kematian mendahului dirinya. Ya, dia di dalam perjalanan pulang ke negerinya, dia sakit, dia meninggal dunia. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini, Zaid al-Khair, Zaid yang baik ini, sosok yang sejak dia masuk Islam sampai meninggal dunia, belum sempat berbuat dosa sama sekali. Belum sempat berbuat dosa sama sekali. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan lagi sedikit terkait dengan rombongan yang lainnya, yang tidak kalah hebatnya, namun insya Allah terkait dengan yang satu ini, kita akan bahas pada kajian yang akan datang terkait dengan satu sahabat lagi yang tidak kalah hebatnya, yaitu rombongan dari suku Bajilah dan Ahmas. Ya, suku Bajilah dan Ahmas. Suku Bajilah ini, ya, di antara mereka ada tokoh mereka yang sangat disegani, sangat bagus rupanya, yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau datang ke kota Madinah dengan membawa 150 orang dari sukunya, dari suku Bajila dan Ahmas. Ketika sampai di kota Madinah, ya, ketika mendekati kota Madinah, Nabi SAW waktu itu sedang khutbah. Dia sedang khutbah. Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam akan kedatangan rombongannya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu beserta rombongannya dari suku Bajilah. Kata Nabi SAW, yadkhulu min hadzal bab atau min hadzal fajr min khairi dhi yaman ala wajhihi mashatu malak. Nanti akan masuk dari pintu ini, kata Nabi SAW, orang yang terbaik yang datang dari asal negeri Yaman. Dari arah negeri Yaman, orang yang terbaik yang masuk melalui pintu ini. Dari wajahnya terbersit secercah wajah malaikat, kata Rasulullah SAW. Dari wajahnya terbersit secercah wajah malaikat. Maka semua orang pun berdebat, ya, siapa kira-kira yang akan masuk dari pintu itu. Mereka berharap semoga dari sukunya, semoga dari sini, semoga dari situ, semoga dari sini. Mereka berharap seperti itu. Mereka berharap dari suku-suku mereka. Dan ternyata datanglah, ya, rombongan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya, dia turun dari kudanya beserta rombongannya. Kata Jarir sendiri, beliau menceritakan, fa'anakhtu rahilati, thumma halaltu aibati, thumma labistu hullati. Ya, kata Jarir, aku turun dari kendaraanku, aku lepas bajuku yang di kendaraan ini, aku ganti dengan jubah, ya, jubah untuk menemui orang besar. Maka ketika aku masuk, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Namun yang aku heran, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semua mata tertuju kepada aku. Semua mata melihat dengan tajam kepada aku. Maka kemudian Jarir heran. Nabi tetap melanjutkan ceramahnya. Beliau tidak mengulang perkataan yang beliau sampaikan sebelumnya, bahwa dari pintu ini akan masuk seseorang, orang yang terbaik yang datang dari arah Yaman, dan dia adalah di wajahnya ada secercah wajah malaikat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah.
Ketika Jarir duduk, dia berbisik kepada orang di sampingnya. Ya fulan, kenapa orang-orang lihat saya? Ada apa ini? Kenapa ngeliatin saya sampai sebegitunya? Apa Nabi SAW menyebut saya sebelum saya datang? Dijawab oleh orang tersebut, nah, dzakaraka anifan bi ahsani dzikr. Beliau menyebutmu dengan sebutan yang luar biasa. Hah? Kemudian kata Jarir, fahamidullah azza wa jalla ala ma ablan. Ya, aku memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas cobaan yang aku alami. Ya, cobaan apa? Nanti insya Allah kita akan melihat atau mengkaji lebih dalam tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali. Seorang sahabat yang sangat luar biasa. Masuk Islamnya belakangan, ya, tapi memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ikhwafillah sangat ganteng, luar biasa. Sampai sebagian orang menggelari beliau dengan apa? Yusufu hadhil ummah. Yusufu hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat ini. Allahu Akbar. Ya. Jangan tanya seperti apa orang. Nabi Yusufnya umat. Maka subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimah. Selesai Nabi menyampaikan khutbahnya. Aku menghampiri Nabi SAW. Aku mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW melepas selendangnya. Ya, ridanya ini dilepas oleh Nabi SAW. Dihamparkan untuk Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Sambil bersabda, ala hadha ya Jarir faq'ud. Duduklah di atas selendang ini wahai Jarir. Duduklah di atas. Kemudian Nabi SAW sambil bersabda di hadapan para sahabatnya yang lain, idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhum. Fa'akrimuh. Kalau datang orang yang disegani, orang besar dari suatu kaum, besarkan dia, segani dia, hormati dia. Ada orang terhormat yang datang dari suatu kaum, hormati orang tersebut. Ini di antara besarnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak cukup dengan memuliakan tamu, tapi memuliakan orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Dengan akhlaknya, beliau sallallahu alaihi wasallam membeli hati orang-orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam sabdanya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menguasai hati manusia dengan harta-harta kalian. Namun kalian bisa menguasai mereka dengan akhlak kalian. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan akhlaknya menguasai orang-orang besar, menguasai orang-orang hebat radhiyallahu anhum ajma'in dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang ada muncul hasad pada sebagian orang. Sehingga ketika dia menemui orang yang disegani, orang yang dituakan di suatu keluarga, di suatu masyarakat, dia enggan untuk menghormati orang yang dituakan itu. Karena apa? Karena hasad, karena iri, karena tidak suka. Kok ada orang yang disanjung sedemikian rupa oleh sekelompok orang. Wallah ya, orang yang terhormat, orang yang bisa menghormati orang yang lebih, orang yang terhormat juga. Orang yang memiliki kehormatan dan harga diri bisa mengetahui kualitas seseorang. Bisa menghargai orang-orang yang memang layak untuk dihargai dan dihormati. Namun orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang rendah, bagi dia semua orang sama rendahnya seperti dirinya. Tidak ada di dalam dirinya respek dan sikap hormat terhadap orang yang layak untuk dihormati. Tapi tidak bagi orang-orang yang beradab dan berilmu. Orang yang beradab dan berilmu, mereka mengetahui siapa yang datang, siapa tamunya. Orang yang memang disegani karena dia orang yang disegani oleh satu masyarakat, karena pimpinan suatu kaum, apalagi pimpinan suatu negara, ya, pimpinan suatu masyarakat, maka orang itulah yang untuk dimuliakan dan dihormati. Bukan disikapi seperti orang umum pada biasanya. Dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
Sebagaimana Nabi SAW ingatkan di dalam hadis ini, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhum." Jika datang kepada kalian tokoh dari satu kaum, maka muliakan dia. Padahal kalau kita mau jeli sedikit, walaupun memang Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an datang untuk menunjukkan keislamannya, tapi pada saat itu dia belum muslim. Dia belum muslim, dia masih kafir. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka melihat itu semuanya masuk Islam dan Jarir dan kaumnya. Mereka sumpah setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa kami membaiat Nabi dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah dan menegakkan sholat, membayar zakat, mendengar dan taat kepada perintah pemimpin, as-sam'u wa ta'ah, harus taat kepada pemimpin kaumnya, wan nushi likulli muslim, dan bersikap ikhlas mencintai sesama muslim. Dan Jarir menyampaikan radhiyallahu an, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk ketemu dengan beliau. Artinya ketika setiap kali Jarir bin Abdullah ingin ketemu Nabi, selalu ada waktu untuknya. Selalu ada waktu untuk Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan setiap Nabi melihat wajahku, mesti tersenyum. Setiap Nabi melihat wajahku, mesti tersenyum. Sallallahu alaihi nabiyina. Ikhwatan iman rahimani wa rahimah. Di antara hal yang menarik yang menjadi perhatian para ulama tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa para ulama sangat perhatian terhadap hadis-hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu. Ya, kenapa? Karena Jarir masuk Islamnya itu belakangan. Ya, masuk Islamnya belakangan. Sehingga ketika dia mempraktekkan suatu ajaran Islam, ya, mempraktekkan suatu amalan Islam dalam masalah-masalah fikih yang bertentangan dengan sahabat senior yang lainnya, beda misalnya prakteknya Jarir dengan sahabat yang lebih senior dari dia, Umar misalnya, atau yang lainnya, maka yang diprioritaskan adalah praktek atau amaliyahnya Jarir bin Abdullah. Terutama ketika Jarir mengatakan, ya seperti ini saya lihat Nabi SAW melakukan. Ya, terlebih lagi ketika dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Hammam, beliau mengatakan bahwa sekali waktu Jarir buang air kecil. Selesai buang air kecil, beliau wudhu. Selesai wudhu, beliau tidak lepas sepatu. Namun, beliau ngambil air, diusap bagian atas sepatunya. Al-mashu ala khufay. Maka kemudian ditanya kepada Jarir, taf'alu hadha? Engkau melakukan ini, nggak ngelepas sepatu nih. Nggak basuhin kaki. Kata Jarir, na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khufay. Iya, apa yang saya lakukan persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau buang air kecil, beliau wudu, beliau tidak lepas sepatunya, beliau cuma mengusap bagian atas dari sepatunya. Ya, sehingga apa? Kata Al-A'mash, dia meriwayatkan dari Ibrahim, karena ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yu'jibuhum hadzal hadis. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Bahwa murid-murid Abdullah bin Mas'ud, alim min ulama sahabat, di antara ulamanya sahabat. Ya, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud sangat kagum dengan hadis ini. Kenapa kagum? Karena mereka tahu bahwa Islamnya Jarir bin Abdullah ini setelah turunnya surat Al-Ma'idah, termasuk surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Artinya prakteknya Jarir adalah praktek final.
dari apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek finalnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingatkan juga ya, ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, ada berita atau riwayat-riwayat yang munkar yang menyebutkan, ya, riwayat-riwayat lemah dan munkar yang menyebutkan bahwa Islamnya Jarir itu kurang lebih 40 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam syarah Mushkilul Athar yang diriwayatkan Imam At-Tabari, beliau meriwayatkan dari Jarir, Aslam tu qabla wafatin Nabi SAW bi arba'ina yauman. Saya masuk Islam 40 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan juga Ibrahim menyampaikan ma'aslama Jarirun illa qabla wafatin Nabi SAW bi arba'ina layla. Bahwa Jarir tidak masuk Islam kecuali 40 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun para ulama mempermasalahkan riwayat. Ya. Ikhwatan iman, sampai Imam At-Tahawi sendiri mengatakan setelah menyebutkan riwayat ini, wahada indana hadithun munkar. Menurut kami ini hadis munkar. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ikhtulifa fi islami jaririn was-sahihu annahu aslama fi sanatil wufudi sanah tis'in. Bahwa diperselisihkan tentang masuk Islamnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Namun riwayat yang sahih bahwa dia masuk Islam pada tahun utusan-utusan yang datang ke kota Madinah, yaitu tahun 9 Hijriyah. Wa wahima man qala innahu aslama qabla mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina yauman. Dan orang yang berasumsi bahwa beliau masuk Islam 40 hari sebelum wafatnya Nabi SAW adalah prediksi yang salah atau telah menduga dengan dugaan yang salah. Bima thabata fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu istansitin nas. Karena kita mengetahui, ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW hendak khutbah di Haji Wada, Nabi bersabda kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali, istansitin nas. Orang-orang suruh diam. Ya, orang-orang suruh diam, wahai Jarir. Itu di Haji Wada. Kita tahu Haji Wada itu kurang lebih 80 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini menunjukkan bahwa pendapat atau riwayat yang sahih tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah uh, masuk Islamnya di Amul Wufud, di tahun datangnya utusan-utusan ke kota Madinah, yaitu tahun ke-9 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti insya Allah di kajian kita berikutnya saya akan coba jelaskan sedikit tentang profil dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, dan jika ada spare waktu yang lebih spesifik kita akan membahas tentang dihancurkannya salah satu berhala yang cukup besar yang dikagumi disembah oleh orang-orang Yaman, ya, oleh suku Daus, Khas'an, Bajilah, ya, yaitu Dzil Khalasah, ya, Dzil Khalasah. Dan berhala ini unik. Uniknya apa? Berhala ini, Dzil Khalasah, berhala yang sangat dikeramatkan oleh sejumlah orang, ya, di daerah Najd sana, yang bahkan pernah disembah ulang oleh kaumnya setelah dakwah tauhid ini, ya, setelah dakwah Nabi kita Muhammad SAW sampai di era dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika dakwah bin Abdul Wahhab mulai merebak, maka di saat itulah kemudian dihancurkannya berhala Dzul Khalasah. Dan ketika dihancurkan, sempat dibangun ulang oleh kaumnya ketika terjadi perseteruan dan seterusnya, sampai kemudian di era kepemimpinan Malik Abdul Aziz Al Saud, ya, Abdul Aziz Al Saud, di saat itulah setelah dia melakukan proses penyatuan seluruh jazirah Arab masuk ke dalam pemerintahan Saudi Arabia, maka disitulah dihancurkan secara permanen Dzul Khalasah ini tadi, yang sempat bahkan masih ada foto-foto viralnya sebagian orang mengkeramatkan berhala tersebut. Padahal berhala itu telah dihancurkan oleh atas perintah Nabi
kepada sebagian sahabat untuk menghancurkan berhala. Itu insya Allah materi kita yang akan datang ya Alhamdulillah, itu tentang Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan dihancurkannya berhala Dhul Khalasah. Wallah alam bisawab. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikaji didiskusikan. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, sekarang jazakallahu khairan Ustaz. Pelajaran yang sangat berharga sekali dari Ustaz Jarir bin Abdillah ini. Dan mudah-mudahan kita dapat selalu memetik pelajaran-pelajaran dari setiap pertemuan kajian sirah ini. Alhamdulillah jemaah sekalian kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin tanya. Kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui eh, apa namanya melalui interaktif dengan cara mengklik tombol resen terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk akan atau di unmute, di open mic agar jamaah dapat bertanya secara langsung. Ini ada pertanyaan melalui WA eh, yang sisa sisa pekan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon nasihatnya bila ada anggota keluarga yang menyatakan tidak apa-apa tinggal di luar negeri dalam kurung negara yang mayoritasnya kafir untuk kehidupan yang lebih baik, eh, misalnya dari segi ekonomi. Mohon nasihatnya, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Di antara tanda akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, la taqumu sa'atu hatta talhaqa fi'amun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Bergabung dengan orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan tentang maksud dari hadis ini bahwa bergabung itu dua bentuk. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara maknawi, tidak secara fisik. Secara fisik maksudnya adalah bahwa sekelompok dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan negeri-negeri mereka yang Muslim, negeri Islam, atau negeri yang mayoritas kaum Muslimin hidup, yang mayoritasnya adalah umat Islam. Mereka meninggalkan negeri-negeri tersebut untuk tinggal bergabung bersama masyarakat musyrikin di negeri-negeri mereka. Bahwa itu akan terjadi. Dan ini ikhwafillah, kalau dikatakan bahwa itu terjadi sudah sekian lama. Mungkin di era Nabi SAW pun juga ada sebagian sahabat yang melakukan hal tersebut. Namun konteks yang dimaksud oleh Nabi SAW, fi'amun min ummati, sekelompok dari umatku ini, menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Atau jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat masif. Ya, banyaknya sehingga sampai-sampai disebutkan secara spesifik oleh Nabi SAW menjadi salah satu ciri akhir zaman. Ya, salah satu ciri akhir zaman. Ini yang pertama. Penafsiran yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, bergabung dengan orang-orang musyrikin adalah secara makna, bukan secara fisik mereka hijrah pindah ke negerinya orang-orang musyrik atau kafir, tapi mereka eh, bergaya hidup seperti gaya hidupnya orang-orang musyrik. Ya, lifestyle-nya seperti musyrik. Itu yang mereka lakukan sehingga mereka dikatakan bergabung dengan orang-orang musyrik. Ketika orang-orang musyrik itu gaya hidupnya misalnya lebih cenderung memperturutkan syahwat dan hawa nafsu ketimbang mengikuti fitrah yang mengajak kepada Islam dan iman. Tapi mereka lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Ketika mereka lebih memamerkan ketampanan, kecantikan fisik, dan lupa bahwa kualitas seseorang bukan bicara dalam raga tubuh ini saja, tapi ilmu dan iman, amal saleh. Itu yang menjadi prioritas, itulah yang dinilai oleh Allah. Maka mereka pun melupakan itu. Mereka lebih memperbagus tampilan lahirnya, tapi mereka tidak peduli tentang batin yang begitu begitu busuknya.
ketika mereka melihat orang-orang kafir itu secara lifestyle-nya, misalnya mereka hidup dengan segala hedonismenya, segala hidup yang penting enak, yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian mereka melihat bahwa itu ya, hidup yang asyik yang seperti ini. Ya, dengan hawa nafsu yang serupa, mereka pun mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir tersebut. Sehingga kaburlah bagi sebagian orang-orang muslimin ini akan halal dan haram, baik dan buruk. Sehingga lifestyle yang mereka jalani. Mungkin yang tersisa dari mereka hanyalah mungkin nama-nama saja. Namanya masih si fulan, masih si fulan yang memiliki ciri dan kesan Islam. Ya, namun dari lifestyle-nya sudah tidak tersisa Islam sedikit pun. Ketika terlihat misalnya mereka sudah tidak lagi menjaga sholat, tidak lagi puasa Ramadan, tidak lagi menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, bahkan sebaliknya itu yang terjadi, yang halal dianggap haram, yang haram dihalalkan, ya, sehingga itulah yang dialami oleh, yang kita saksikan terjadi pada sebagian kaum muslimin. Nah, itu ikhwafillah. Jadi asumsi yang disampaikan tadi, memang kita tidak akan mungkin berbantah-bantahan dengan orang-orang yang berasumsi seperti itu, tapi kita melihat bahwa itu memang di antara ciri akhir zaman. Namun seorang muslim yang memiliki kecemburuan besar terhadap agamanya, ya, dia akan merasa risau, akan merasa galau ketika mereka jangankan berpindah hijrah ke negerinya non-muslim. Mereka berkunjung sejenak saja ke sana. Kemudian mereka begitu melewati hari, satu hari saja. Tidak terdengar azan. Waktu subuh nggak kedengaran azan subuh. Dhuhr, asar, maghrib, dan isya. Mereka mulai ketakutan. Astagfirullah. Negeri apa ini? Di mana saya berada? Kok saya nggak dengar azan? Ini sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya. Menjelang subuh nggak dengar apapun. Astagfirullah. Itu menjadi kerisauan bagi sebagian orang-orang yang masih memiliki kepekaan dan kenikmatan hidup di negerinya umat Islam. Ya, ketika ini Afwan akan merasakan sendiri bahwa ketika kita jalan-jalan ke beberapa negara-negara non-Muslim, kemudian setelah balik, ya Allah, begitu nikmatnya ketika turun di bandara dengar azan, perjalanan yang cukup sampai di pegunungan, ya, sampai kita misalnya di Bogor, di Puncak, dimanapun itu, ya, di Bandung, naik lagi ke Lembang, mau kemana? Subhanallah, ketika kita duduk sejenak, suara azan bersaut-sautan dari segala penjuru. Ini nikmat besar. Ini dinul bahwa hidup di negerinya kaum muslimin adalah sebuah keindahan yang luar biasa. Allah alam bisawab. Baik, Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga jemaah yang kemarin bertanya dapat memahami penjelasan dari Ustaz Zuna Ali. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari eh, Bapak Hairus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah Jabir bin Abdullah dan Jarir bin Abdullah sahabat yang sama atau berlainan Ustaz? Demikian pertanyaannya. Beda, beda. Sahabat Jabir dan itu Jarir. Beda. Kalau Jabir, Jim, Alif, Ba, Ra. Ini Jim, Ra, Ya, Ra. Ya. Jarir. Kalau itu Jabir bin Abdullah. Beda. Baik. Kalau Jarir itu di apa namanya tadi itu disematkan sebagai eh, eh, dipanggil ya atau disematkan sebagai Yusufnya umat ini. Itu yang menyampaikan itu siapa ustaznya? Nanti di kajian berikutnya. Ya, Anda Oh di membaca dari kajian beberapa berikut. literatur yang berbeda. Bukan di kitab sirah yang sedang kita baca. Anda baca dari Oh kitab yang begitu. lain. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya kami Baik. persilakan kepada Umu Firly yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, Ustadz, ini mungkin materi yang sepekan kemarin Ustadz, tentang, semoga Ana nggak salah menangkap, yang naik kuda terus apa jatuh dari kuda kemudian meninggal dalam keadaan kafir itu
apakah benar itu bapaknya Adi bin Abi Hatim seperti itu, Ustaz? Yang naik kuda, kemudian, Kemudian jatuh, ya, dikejar oleh Adi bin Abi Hatim, dan bapak tersebut adalah dalam kondisi masih kafir seperti itu. Kemarin kalau Ustadz nggak Ana memahaminya, dikejar oleh Adi bin Abi Thalib untuk sebenarnya untuk diajak oh, bukan. Nah, seperti itu. Ya, seperti ya, bapaknya Adi bin Abi Hatim begitu, Ustaz. bukan, Bukan. bukan. Lain orang. Oh, terus setelah kejadian masih dalam kondisi dalam keadaan kafir itu, yang sebenarnya tujuannya Adi bin Abi Hatim adalah untuk mengislamkan itu, terus bagaimana Ustaz? Tidak ada kelanjutan karena sudah meninggalnya. Setelah apa? Iya, bagaimana Ustaz itu? Setelah apa? Umum apa? Suara anti timbul tenggelam gitu, Afwan. Masya Allah. Sudah Ustaz. Jadi, Sudah. Afwan, setelah apa tadi? Iya, setelah setelah peristiwa tersebut, masih masih kafirnya orang tersebut itu kan dikejar oleh Adi bin Adat sebenarnya untuk memeluk agama Islam. Keburu keburu orang tersebut meninggal. Tidak ada kelanjutan. Terus bagaimana reaksi Adi bin Abi Hatim seperti itu selanjutnya melihat orang tersebut mati dalam keadaan kafir seperti itu? Nah, Allah barik fik. Iya, Baik, menangkap. Nah, jadi kisah yang Ana sampaikan itu kisah Sariyah Al-Dhahhak ibn Sufyan kepada Bani Kilab. Ya, ketika Nabi SAW mengutus Al-Dhahhak ibnu Sufyan Al-Kilabi, ya, menuju suatu daerah namanya Qurata, yaitu di awal bulan Rabiul Awal, ya, tahun ke-9 Hijriyah, untuk mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Bersama mereka ada seorang, bukan Adi bin Hatim, tapi Al-Usaid bin Salamah bin Qurat. Usaid bin Salamah bin Qurat mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Namun mereka malah enggan, tidak mau masuk Islam, memerangi mereka, bahkan memerangi mereka. Dan di saat itulah Usaid ibn Salamah, ya, eh, mengejar ayahnya, yang namanya Salamah ini tadi, yang ayahnya itu menunggang kuda, menunggang kuda. Dia mengajak ayahnya untuk masuk Islam dan menjanjikan, wahai ayahku, jika engkau masuk Islam, aku jamin keamananmu. Namun malah ayahnya ini tadi, si Salamah ibn Qurat, malah mencela anaknya, Usaid, dan mencela Islam. Ya, mencela anaknya dan mencela agama Islam. Maka Usaid pun eh, menusuk kuda ayahnya sampai ayahnya jatuh. Ya, dan Usaid menahan ayahnya, ya, supaya tidak terlalu jatuh, ditahan ayahnya. Namun ketika dalam kondisi seperti itu, ada sebagian orang Islam yang kemudian membunuh ayah dari Usaid bin Salamah ini tadi. Jadi ini bukan ceritanya Adi bin Hatim. Kalau Adi bin Hatim radhiyallahu an, ayahnya memang nggak masuk Islam juga, tapi bukan kisah ini, tapi kisah yang berbeda. Allah a'lam bishawab. Masya Allah ya Ustadz, paham. Berarti lain 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 bukan Lain Adi orang, bin Hatim. Ya, ya, walaupun walaupun sama-sama ayahnya juga belum memeluk agama Muslim, Islam. betul. Barakallah, barakallah khairan. Wafiq, 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 barakallahu, jazakallahu khair. Baik, Barakallahu fiikum Mufirli atas partisipasi dalam pertanyaan kajian pada malam hari ini. Kami persilakan berikutnya kepada jemaah yang ingin bertanya. Boleh pertanyaannya disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand untuk kami berikan kesempatan di unmute dan menyampaikan pertanyaan secara interaktif bersama Ustaz Zona Ali. Kami persilahkan jemaah. Dari Umu Amr barangkali ada titipan
pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada, kami persilahkan. Nomor tumben nih, tidak ada pertanyaan dari jamaah di Amerika. Alhamdulillah, Masih. Alhamdulillah. Baik, Ustaznya nggak ikut deg-degan. Insya Allah. baik rupanya Allah baik. eh, hanya 3 pertanyaan ya dari 2 pertanyaan dari Pak Hairus dan 1 pertanyaan dari Umu Firly. Alhamdulillah dengan demikian kita akan akhiri kajian Sirah Nabi SAW pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan simak closing statement atau akhir kalam dari Ustaz Zuna Ali. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Zaid al-Khair radhiyallahu an ini memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Di antara pelajaran yang kita ambil terkait dengan adab dan akhlak, bahwa akhlak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberi oleh Allah hati yang cenderung kepada hal-hal yang baik dan kemudian cenderung untuk bersikap baik, maka bersyukurlah kepada Allah ketika dia memiliki potensi hati yang seperti itu. Ya, hati yang mudah memaafkan, hati yang tidak pendendam, hati yang mudah terenyuh melihat masalah yang dialami oleh orang. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ketika kita hidup di masa banyak orang tidak punya hati, ya, dan kemudian antum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala punya hati, ya, ini bersyukur kepada Allah, tidak menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang gampang memaafkan seperti ceritanya Zaid. Anak tidak paham jika orang-orang yang pendendam kemudian mengalami apa yang dialami oleh Zaid, yang Zaid ini tahu bahwa air susu yang disajikan untuk ayahnya dicuri diminum, daging yang disajikan juga dicuri diminum, dan Zaid tahu dan didiamkan begitu saja. Ya, dia pura-pura nggak ngelihat, ya, karena konteksnya adalah memberi makan dan minum kepada orang yang kekurangan. Tapi subhanallah, setelah itu malah orang ini mencuri dari dia. Allahu Akbar. Mencuri dari dia. Dan setelah ketangkap, bukan malah dihukum dan lain sebagainya. Malah dia berterima kasih karena telah mendampingi ayahnya semalam waktu makan malam. Dan sebagai kompensasinya, dia memberikan hadiah kepada orang tersebut. Subhanallah. Ini kisah tentang Zaid al-Khair, atau Zaid al-Khair ini memberikan pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya terkait dengan bahwa orang-orang baik itu selalu menginginkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Juga ikhwatan fillah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, itu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuhu. Jika datang kepada kalian pembesar atau orang yang dihormati oleh suatu kaum, muliakan dia. Ini di antara adab dan akhlak Islam, bahwa mengetahui qimah, nilai dari seseorang, bahwa tidaklah mengetahui kualitas orang yang layak dihormati kecuali orang-orang yang terhormat juga. Namun orang-orang yang rendah, yang tidak memiliki penghormatan terhadap dirinya, maka dia tidak akan mungkin bisa belajar untuk menghormati orang lain. Dan itu juga mengajarkan kepada antum yang belajar untuk menjadi orang yang lebih beradab dan berakhlak, bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, jangan kecil hati. Karena memang manusia, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu ma'adin kama'adin dhahabi wal fiddah, bahwa manusia itu seperti barang tambang, ya, seperti barang tambang, seperti barang tambang. Ada yang sekualitas emas, ada yang sekualitas perak, ada yang beragam sekualitas batu bara, ada yang juga yang cuma lumpur saja yang tidak ada kualitasnya sama sekali. Allah alim bisawab. Sampai di sini ikhwatillah. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazuna untuk kajian malam hari ini. Barakallahu fikum atas kehadirannya serta berbagi ilmunya kepada kita semua dan juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus kepada Ustazuna Ali, mudah-mudahan menjadi amal jariah di eh, Amin. apa namanya untuk bekal nanti, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz, barakallahu fikum dan selamat istirahat. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustaz Dona Ali Hasan Bawazir di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa jamaah sekalian, besok hari Selasa kita akan sama-sama mengkaji Kitabul Jami bersama Ustaz Dona Faisal Mista Hafizahullah. Demikian atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, menghaturkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun juga pelayanan dalam menyelenggarakan kajian malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keteguhan, keistiqomahan hati kita untuk berdakwah sekaligus juga mengkaji ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, kita tuntaskan dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Selamat Waalaikumsalam. istirahat. Afwan wa fiikum barakallahu. Hamzi. Hayakumullah.